Assalamualaikum semua para pecinta film animasi. Bertemu kembali dengan saya di channel One Mas Movie. Jadi pada video kali ini saya bakal menyajikan sebuah rangkuman film animasi Dongha yang berjudul Solen. Dan video ini merupakan lanjutan dari part keempat. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelum ini, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Dan linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Pada part keempat ini menceritakan awal mula Tangshan mencintai Shouwu sebagai seorang adik. Dan sejak saat inilah dia berjanji untuk senantiasa melindunginya. Dan bagaimana kisah cinta antara mereka berdua? Tanpa banyak spoiler di awal, jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. Setelah Tangshan menyelesaikan urusannya dengan bos Shou, dia langsung pergi menuju gedung roh pelindung atau disebut sebagai kuil Marital Soul untuk menemui seseorang yang bernama Master Masuno. Seseorang yang akan mengidentifikasi Marital Soul miliknya nanti. Dan setibanya Tangshan di kuil Marital Soul, dia langsung disambut oleh Master Masuno. Di sini Master Masuno beritahu kepadanya bahwasanya kota mereka mempunyai kuil Marital Soul dengan level terendah yang dikenal dengan sebutan Subsentem. Jadi kuil Marital itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan besar kecilnya kota yang ditempati, dengan tingkatan tertinggi yang dinamai tingkatan legendaris dulu. Meskipun hanya orang yang telah mencapai peringkat jiwa dahulu dan di atasnya lah yang dapat masuk di kuil tersebut. Kemudian Master Masuno melangsungkan identifikasinya terhadap roh pelindung atau Marital Soul milik Tangshan. Nampak beliau di sini sedikit dibuat heran dengan Marital Soul rumput perak biru yang dimiliki Tangshan, yang terlihat mempunyai perkembangan yang sangatlah cepat dengan kombinasi cincin jiwa ratusan tahun. Kemudian beliau minta Tangshan untuk memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam batu kristal itu, sehingga beliau dapat mengetahui kekuatan jiwa yang Tangshan miliki. Betapa terkejutnya hati Master Masuno setelah mengetahui jika Tangshan mempunyai kekuatan jiwa yang luar biasa, yaitu dengan level 13. Bagi beliau hal itu tidaklah mungkin dapat terjadi, karena bagaimana bisa seseorang dapat melewati dua level sekaligus dengan mudahnya. Sehingga Master Masuno juga meminta Tangshan untuk menunjukkan binatang apa yang ia bunuh untuk diambil cincin jiwanya. Dan Tangshan pun memperlihatkan Marital Soul-nya yang telah ia padukan dengan cincin roh ular Mandrake. Yang tentu saja hal itu lagi-lagi membuat Master Masuno terkejut. Karena bagaimana mungkin Marital Soul bertipe tumbuhan dapat dipadukan dengan cincin jiwa bertipe binatang. Tangshan pun menyebut hal itu dengan teori peniruan yang telah ia pelajari dari Sang Guru Agung. Dan hal itu mengingatkan Master Masuno dengan seseorang Grandmaster yang menerbitkan teori kompetitif 10 inti hebat Marital Soul, yang dulu namanya telah dicabut dari Balai Roh Pelindung. Dan orang tersebut tak lain dan tak bukan merupakan Sang Guru Agung. Dan setelah mengetahui potensi besar yang dimiliki Tangshan, beliau menawari Tangshan untuk bergabung di kuil Marital Soul bersamanya. Namun di sini Tangshan menolak dengan sopan tawaran Master Masuno tersebut, karena saat ini ia masih sebagai pelajar di Akademik Spirit Master Kota Nordin. Dan singkat cerita, ketika Tangshan dalam perjalanan pulang, dia berhenti sejenak dan melihat penempa besi di pinggiran jalan. Lalu ia pun menghampiri penempa tersebut. Di sini Tangshan bermaksud untuk melamar pekerjaan kepada penempa itu. Namun penempa itu tidaklah yakin dengan kesungguhannya Tangshan. Dan sebelum dia menerimanya sebagai karyawan, dia menantang Tangshan. Apakah Tangshan sanggup mengangkat palu miliknya yang nampak besar dan yang pasti sangatlah berat? Sekaligus tak mungkin jika seorang anak umur 6 tahun dapat mengangkatnya.
Dan kemudian Tang San membuktikan kemampuannya di depan penimpa tersebut. Dia mulai mengambil potongan besi itu dan membuktikan kemampuannya langsung di depan penimpa tersebut. Di saat inilah Tang San mengingat momen-momen berharga bersama ayahnya. Tang Hou tidak hanya mengajarinya teknik dalam menimpa besi, melainkan lebih dari itu. Tang Hou menanamkan kepribadian yang penuh keyakinan, fokus sekaligus selalu menggunakan hati sebagai alat pengontrol kekuatan. Dan pada akhirnya penimpa itu bersama semua karyawannya dibuat tercengang ketika melihat Tang San dengan lihainya dapat mengangkat dan memungkulkan palu besar itu dengan menggunakan teknik yang begitu sulit untuk digunakan. Yang mana hanya seorang pandai besi terbaiklah yang bisa menggunakan teknik tersebut. Selanjutnya scene berpindah ke 1 tahun kemudian, memperlihatkan Tang San yang berjalan pulang ke kampung aslinya dengan ditemani Shou setelah mereka berdua menyelesaikan semesternya. 还有多久才到你家啊？快了，我家很穷，没什么能招待你。 Dan setibanya mereka di rumah Tang San pun langsung memanggil-manggil ayahnya. 爸爸，我回来了。 Dan seketika itu juga muncul kakek Jack dari dalam kamar Tang Hou. Beliau merasa heran, kenapa Tang San pulang sendirian? Karena sebelumnya kakek Jack bersama Tang Hou telah berencana untuk menjemput Tang San di akademi kota Noding. 杰克爷爷， Rupanya, ketika kakek Jack tiba di rumah Tang San, beliau sudah mendapati Tang Hou tak berada di dalam kamarnya, sehingga beliau menganggap Tang Hou telah pergi sendirian menjemput Tang San. Lalu kakek Jack memberikan sepucuk surat perpisahan dari Tang Hou kepada Tang San. Dan surat itu berisi, 小三，当你看到这封信的时候，你自己选择，自己展翼才能更早的高飞。一些本该属于我的东西，你自己选择，会成为妈妈的骄傲。如果继承了许多妈妈的细腻，有一天你觉得魂师这个职业不好，就回到圣魂村。5年。 yang pada intinya, Tang Hou menginginkan Tang San untuk tumbuh menjadi seorang laki sejati yang mandiri dan mempunyai masa depan yang cerah. Nampak kesedihan di raut wajah Tang San. Mungkin hati kecilnya belum sanggup menerima kepergian ayahnya yang secara tiba-tiba. Namun Tang San bukanlah anak kecil biasa. Dia sangat tegar sekaligus tak membiarkan itu semua menjadi beban di dalam pikirannya. Dan selanjutnya Shin memperlihatkan sang guru agung yang berada di dalam ruangannya. Dan secara tiba-tiba datang seseorang misterius menemui sang guru agung. Dan setelah orang itu membuka tutup di kepalanya, sang guru agung dibuat terkejut. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, karena orang tersebut merupakan Tang Hou. Tang Hou merupakan orang yang dulu ia kenal sebagai orang yang mempunyai gelar tertinggi pada masanya. Kini datang dengan tampilan yang tak sedikit pun ia kenali. Di sini Tang Hou menemui sang guru agung dengan maksud untuk memberitahukan kepergiannya. Dan dengan sebab itu dia menitipkan sekaligus mempercayakan Tang San kepada sang guru agung selama kepergiannya tersebut. Dan sebelum Tang Hou keluar dari ruangan sang guru agung, tak disangka dia memberikan sebuah benda yang menjadi tanda jika Tang Hou dulunya merupakan salah satu anggota dari kuil pelindung roh, yang sama persis dengan milik sang guru agung. Dan kembali lagi ke Tang San dan Shou.
Di sini Shou berusaha untuk menghibur Tang Shan yang masih merenungi kepergian Tang Hou yang secara tiba-tiba ini. Karena bagaimanapun juga, di mata Tang Shan, Tang Hou merupakan sosok ayah yang sangat ia cintai dan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kemudian Shou minta Tang Shan untuk menjadikan dirinya sebagai kakaknya, supaya dia tetap memiliki keluarga yang senantiasa menemaninya. Namun Tang Shan yang mengetahui usianya yang lebih tua dibandingkan Shou, ia pun minta balik kepada Shou untuk menganggap dirinya sebagai seorang kakak. Akan tetapi Shou malah menolak keputusan Tang Shan tersebut, karena dia menganggap dirinya lah yang lebih pantas dipanggil sebagai kakak. Setelah itu, Tang Shan mengajaknya untuk mengunjungi suatu tempat yang sangat indah. Dan setibanya mereka berdua di tempat tersebut, Shou sangat takjub dengan apa yang ia lihat. Di mana tempat tersebut sangatlah indah dengan pemandangan hamparan ribuan bunga yang bermekaran. Di saat inilah Tang Shan menanyakan kesediaan Shou untuk menjadi adiknya. Karena di sini Tang Shan sangatlah berharap memiliki seseorang yang dapat dicintainya. Xiaowu, 你愿意做我的妹妹吗？ Kemudian Tang Shan juga berjanji akan senantiasa melindungi dan menjaga Shou dari segala bentuk bahaya, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sekaligus. Dan pada akhirnya, Shou menyetujui keputusan Tang Shan tersebut, sekaligus menganggap Tang Shan menjadi kakaknya. Selanjutnya Tang Shan menunjukkan sesuatu kepada Shou, yang ternyata itu merupakan sebuah senjata panah tersembunyi yang sangat mematikan dengan akurasi yang sangat tinggi. Bahkan dengan senjata tersebut, Tang Shan dapat memanah seekor nyamuk tanpa ia harus membuat nyamuk itu terbunuh. Jadi senjata tersebut merupakan sebuah senjata rahasia yang ia miliki dari Tang Men, yang masih melekat di dalam tubuhnya saat ia terlahir kembali dan berada di dunia yang berbeda itu. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Warren Mas Movie. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.